Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya channel baru dan channel ini khusus untuk kerenungan dan cover lagu rohani. Saudara-saudara bisa mengikutinya di channel Vejo World. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas ayat-ayat yang disalah tafsirkan. Ayat-ayat yang mana saja? Simak penjelasannya. Saudara-saudara, ayat yang akan saya bahas ini sering disalah tafsirkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang berorientasi pada kelimpahan materi. Mereka ini sering menggunakan ayat-ayat kitab suci dan ditafsirkan menurut mau mereka sendiri demi sebuah kesimpulan ikut Tuhan pasti kaya. Pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini akan berpenampilan bak artis. Apa yang mereka kenakan adalah barang-barang mahal. Kendaraan mereka juga mewah. Intinya, mereka akan tampil semewah mungkin untuk menunjang khotbah diberkati versi mereka. Mereka ini adalah pengkhotbah dengan paham teologi kemakmuran. Pandangan teologi kemakmuran bukanlah pandangan kitab suci. Meskipun mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci, tapi tafsiran mereka ngawur, asal comot ayat dan tidak pedulikan konteksnya. Sekarang, mari lihat salah satu ayat yang sering mereka gunakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, apakah kelimpahan dalam ayat ini sedang bicara tentang berkat jasmani atau harta kekayaan? Ikuti penjelasan saya. Poin yang pertama, perhatikan konteks. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah konteks dari ayat ini. Lihat ayat sebelumnya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan kata pintu, masuk melalui, dan selamat. Kata pintu dan masuk melalui di sini artinya hanya lewat Yesus seorang bisa selamat. Nah, jika Yesus bicara dia sebagai jalan keselamatan, maka sudah jelas bahwa ayat ini sedang bicara tentang hal rohani. Sekarang ayat berikut, yakni ayat ke-10, ini bicara tentang hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan jasmani atau rohani. Jelas ini bicara tentang kelimpahan hidup secara rohani. Jadi secara konteks, ayat ini tidak sedang bicara tentang kelimpahan jasmani, tapi rohani. Poin yang kedua, bahasa asli. Saudara-saudara, kata Yunani yang diterjemahkan menjadi hidup dalam Alkitab berbahasa Indonesia ada dua, yakni yang pertama bios, yang kedua zoe. Saudara-saudara, kata bios artinya hidup secara jasmani. Dan kata ini terdapat pada ayat berikut ini. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pertama Timotius 2 ayat yang kedua. Sedangkan kata zoe artinya hidup secara rohani. Dan kata ini terdapat pada ayat berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan teks Yohanes 10 ayat yang ke-10? Kata apa yang digunakan? Bios yang artinya hidup secara jasmani, atau zoe yang artinya hidup secara rohani? Ternyata bahasa asli untuk kata hidup dalam teks Yohanes 10 ayat yang ke-10 adalah zoe,
hidup secara rohani. Jadi kata hidup dalam teks ini artinya hidup secara rohani. Maka kata kelimpahan sudah pasti kelimpahan secara rohani dan bukan jasmani. Kesimpulannya adalah Yohanes 10 ayat yang ke-10 ini sedang bicara tentang hidup secara rohani dan kelimpahan secara rohani. Jadi untuk pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan teks ini adalah kelimpahan secara jasmani, maka mereka sedang menipu jemaat Tuhan. Waspada dengan pengkhotbah yang jualan ayat. Tuhan memberkati kita semua.